Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatur Rahma, NIM 1814080053 dari kampus Universitas Islam Negeri Imam. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silakan ditonton video ini. Tadi saya telah melakukan pembukaan. Baiklah, saya akan langsung saja pada presentasi saya, yaitu struktur deformasi sedimentasi di seismik tertua di bumi. Nah, mari kita baca pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, pendahuluan dari jurnal ini yaitu formasi kai basah di Indonesia Timur memiliki tebal mencapai 6-8 km yang sepenuhnya adalah silisiklastik. Hal ini didasari oleh adanya ruang bawah tanah granit dan sedimen silisiklastik dan ditindih oleh formasi dalbum. Nah, deformasi ini terjadi setelah lapisan yang lebih muda. Selama proses pengendapan dan setelah deposisi sebelum lapisan sedimen ditutupi oleh lapisan yang lebih muda. Nah, kita lanjut. Itu ada struktur deformasi subsedimentasi. Sebelum saya membacakan materinya, ini dapat teman-teman lihat. Itu ada foto, ini adalah gambaran sedimentasi yang ada di kai basah itu, yang ada di India Timur tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dan pahami ini adalah berbentuk batuan sedimen. Nah, lanjut kita bacakan materinya, yaitu berbagai macam struktur deformasi subsedimen di formasi kai basah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kategori bantal yang berbentuk seperti kerucut laminaset, depresi tabular, dan merosot ke retaria. Kategori yang kedua yaitu meliputi menyodorkan pene kontemporaneus, bola lempur berkerut, tempat tidur kacau, dan struktur runtuh. Nah, lanjut. Lamina dari sedimen yang berdekatan terpotong pada margin yang depresi, yang diisi dengan alternating lumpur dan lumpur lamina yang akhirnya tiba-tiba terhadap curam dinding depresi. Nah, lanjut. Yang keempat ada yang kedua ada mekanisme pemicu. Nah, ini juga masih contoh dari batuan sedimen tadi. Bisa teman-teman lihat. Sebenarnya sama, namun ada perbedaan. Nah, bisa teman-teman lihat batuannya sama. Ini termasuk batuan sedimen juga. Nah, nanti akan saya perlihatkan foto-foto atau contoh-contoh dari batuan sedimen. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mekanisme pemicu. Struktur deformasi subsedimen yang sendirinya tidak didiagnosis oleh mekanisme pemicu tertentu. Hampir semua struktur deformasi ini terjadi di fasis disimpan di bawah tanah gelombang badai yang menyertakan banyak mekanisme deformasi yang tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Nah, pengulangan ini sering pasukan deformasi seperti terlihat distribusi vertikal lapisan cacat sangat menunjukkan gempa bumi dengan gempa bumi susulan dekat. Nah, selanjutnya salah satu argumen terkuat untuk gempa bumi sebagai deformasi pemicu yaitu antara lapisan yang tidak berpengaruh dengan butir yang sama. Nah, selanjutnya rekor ambigu terlama yaitu maksudnya itu yang seismik dalam formasi mencerminkan terjadinya gempa bumi di sejarah cukup awal dari bumi tersebut. Nah, terjadinya struktur bumi yang mungkin berasal dari guncangan gempa yang diinduksi telah disebutkan sebelumnya, namun laporan tidak memberikan deskripsi dari struktur yang detail. Nah, interpretasi dari lapisan ini seperti seismik didasarkan terutama pada kejadian kesalahan sedimen dan breksi, laminasi membelit, letak sineresis, dan graben seperti struktur di bawah kendur.
teman-teman, ini adalah contoh dari batuan sedimen yang saya bilang tadi. Ini adalah contoh dari batuan sedimen juga. Ini dalam bentuk bangunan. Nah, ini juga dalam bentuk bangunan juga dibikin kayak bangunan-bangunan gitu oleh orang-orang yang saya. Nah, ini juga termaksud ke dalam jenis batuan sedimen. Nah, ini adalah ciri-ciri dari batuan sedimen tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat dan baca sendiri. Ini ada bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, ada banyak jenisnya juga ya. Baiklah, kepada teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah dan janggal dari kata-kata atau maupun yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.